Saya saat ini sedang berdiri di pelataran Masjidil Haram ya. Dan di belakang saya terlihat ada gedung-gedung tinggi. Bahkan ada beberapa juga di daerah Mekah ini gedung-gedung yang mungkin ketinggiannya bisa disebut sebagai gedung pencakar langit ya. Dan kalau kita mencoba untuk kembali ke belakang 1400 tahun yang lalu, maka tidak ada bangunan di sini ini yang ketinggiannya seperti saat ini. Dan yang luar biasanya, di 1400 tahun yang lalu itu Nabi SAW juga sudah menegaskan ketika berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Apa salah satu dari tanda kiamat itu? Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang jelas sekali bahwa nanti di tanda akhir zaman ini adalah banyak dari manusia ini yang yatatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Masya Allah sahabat. Kita lihat Nabi SAW kala itu mengeluarkan sabdanya di saat belum dikenal teknologi akan tinggi bangunan, ya, akan mampu menciptakan bangunan yang mungkin berpuluh-puluh lantai atau mungkin sekarang sudah ada yang beratus-ratus lantai. Tapi subhanallahnya, dan sekarang itu terbukti. Saya tidak mengatakan bahwa ketika orang itu berlomba-lomba membangun gedung, tinggi gedungnya ini adalah perkara yang jelek di dalam agama, tidak ya. Dengan hadis ini kita dilarang untuk saling berlomba-lomba meninggikan gedung juga, tidak. Tetapi ini adalah sebuah keniscayaan gitu. Orang semua mencoba untuk menekan supaya tidak terjadi kiamat, lalu mereka tidak membangun bangunan yang tinggi karena ini sebuah keniscayaan, maka tidak akan mungkin bisa. Dan ini dia yang termasuk bahagian daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Beliau menyampaikan hal-hal yang gaib, yang itu adalah mutlak merupakan bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai Allah, dari sini mudah-mudahan keimanan kita kepada Nabi SAW pun meningkat. Bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi SAW ternyata semuanya tidak ada yang meleset, termasuk salah satunya adalah tanda dari akhir zaman ketika manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di suasana sekitar Masjidil Haram ini memang suasananya itu suasana ketakwaan, suasana saleh bahasa kita ya. Kenapa? Karena bayangkan nih, ketika datang ke sini semua wanitanya itu mengenakan busana muslimah yang menutup aurat mereka. Ini adalah sebuah suasana yang Masya Allah gitu, yang terkadang tidak kita jumpai kecuali kita hadir di dua tanah suci ini, di Mekah dan Madinah gitu. Nah, ternyata ini merupakan bahagian daripada keberkahan dua tanah suci ini. Nah, mudah-mudahan juga ini yang akan dibawa ketika para muslimah itu pulang ke Indonesia. Jangan sampai ketika dia pakai di sini dengan busana muslimahnya yang begitu menutup aurat, begitu anggun nampaknya di hadapan manusia dan di hadapan Rabbnya, tapi tiba-tiba begitu dia pulang ke tanah air, seolah-olah itu merupakan kenangan saja. Seolah-olah hanya dia gunakan sebagai bahan untuk foto di depan Ka'bah saja. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika kita berbicara akhir zaman, ternyata Rasul SAW melalui hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah gitu, bahwa salah satu dari tanda akhir zaman itu banyaknya wanita-wanita yang kasiyatun ariyat. Dia pakai baju tapi seolah-olah telanjang gitu. Ini tanda dari kiamat. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tanda dari kiamat itu adalah banyaknya wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Maka dari sini dia punya implikasi perzinahan merebak di mana-mana. Bahkan orang berzina di pinggir jalan ditonton orang, dia tidak malu. Dan ternyata ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, nampaknya kondisi yang diceritakan oleh Nabi SAW itu saat ini begitu mudah kita dapati. Banyak sekali manusia tidak, atau wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Lalu kita lihat juga bagaimana merebaknya perzinahan di mana-mana. Bahkan ada orang yang mencoba untuk melegalkan perzinahan ini. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, semoga
kita senantiasa mampu untuk berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah ini. Jangan sampai kita masuk bahagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Bahkan wanita-wanita yang seperti ini disampaikan oleh Nabi SAW, mereka tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang begitu jauh. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ada gedung yang di atasnya ada jam yang merupakan bahagian daripada ikon kota Mekah ini, ya. Dan kita sebagai seorang muslim patut untuk berbangga karena ternyata sebagai seorang muslim kita tidak tertinggal dari segi teknologi. Kita mampu membuat satu bangunan yang menjadi ikon dan itu berteknologi tinggi. Ini difungsikan untuk para jamaah ketika sedang tawaf di Ka'bah. Ketika dia ingin melihat jam, dia tinggal melihat saja ke atas. Oh, jam sekian, ya. Dan juga difungsikan bagi masyarakat yang ada di sekitaran Mekah. Karena jam ini akan memberikan tanda khusus ketika waktu sholat tiba. Jadi karena suara adzan tidak sampai ke pelosok-pelosok mungkin ya, karena jauh mungkin dari masjid dan lain sebagainya. Ini dari jauh saja, bahkan dari tengah padang pasir kita bisa melihat ketika lampunya itu ada kelap-kelip yang terlihat dari penjuru kota Mekah ini, maka kita bisa tahu bahwa ini masuk waktu sholat, ya. Nah, sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang jam, maka kita pasti akan berbicara tentang waktu. Dan ketika kita berbicara waktu dikaitkan dengan akhir zaman, ternyata Nabi SAW juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabuz zaman, sampai orang itu merasakan bagaimana waktu itu sungguh sangat berdekatan. Jadi waktu berdekatan. Banyak makna ketika berbicara para ulama menafsirkan tentang masalah berdekatannya waktu ini. Ada yang mengatakan berdekatannya waktu ini karena waktu berlalu begitu cepat saja, ya. Dan ini kita rasakan betul ya, bagaimana waktu itu cepat sekali berlalu. Sepertinya baru setahun ya, sepertinya baru 2 tahun. Ternyata ini cepat sekali gitu, ya, luar biasa. Jadi setahun 2 tahun seperti sehari atau 2 hari. Ada juga yang menafsirkan bahwa berdekatannya waktu ini juga seperti berdekatannya zaman. Karena orang pada masa yang lampau ingin memberitahu satu perkara saja kepada keluarganya yang ada di kampung butuh waktu lama. Sekarang tidak. Cepat dengan alat komunikasi langsung bisa sampai kepada orang yang dituju. Seolah-olah waktu itu juga begitu cepat. Dan makna-makna yang lain. Artinya sahabat yang dicintai Allah, semua makna yang ditafsirkan itu sekarang ada pada kita. Kita berjalan setahun, tapi tidak seperti setahun, seperti sebulan, cepat sekali. Kita ingin mengabarkan sesuatu kepada orang yang jauh juga ternyata juga cepat sekali. Artinya apa sahabat? Tanda yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sudah ada. Maka ketika tanda ini, setiap tanda yang disampaikan Nabi kita lihat telah terjadi, kita lihat telah terjadi, kita lihat telah terjadi gitu. Nah, lihat ke diri kita. Madza ista'adatta laha, kata Nabi. Ketika berbicara tentang kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan untuk melalui hari akhir itu? Maka mudah-mudahan segala macam bentuk tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi dan kita jalani dan kita sudah mengetahuinya, mudah-mudahan itu mengingatkan diri kita kembali. Bagi yang malas-malasan ibadah, bersegera karena kiamat sudah dekat. Bagi yang begitu mudah untuk tercebur dalam kemaksiatan, bersegera juga untuk keluar darinya, bertaubat kepada Allah karena kiamat sudah dekat. Yang belum memikirkan akhirat, bersegera karena ternyata akhir hidup kita juga sudah dekat dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh bahagia sekali malam hari seperti ini bercampur dengan sahabat-sahabat muslim kita dari segala penjuru dunia ya. Dan di pelataran Masjidil Haram menikmati sejuknya udara malam sambil membaca Al-Quran. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah kebahagiaan yang luar biasa ketika ada seseorang yang didekatkan kepada ilmu ya. Bahkan Allah kalau kita lihat gitu ya, bagaimana orang-orang yang diinginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Nabi SAW sudah sampaikan itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa mereka-mereka yang diinginkan kebaikan akan dirinya, dalam diri seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin baik kepada seorang hamba itu, maka apa yang dilakukan kepada hamba tersebut? Yufaqihu fiddin. Maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Dan
tahukah kita bahwa ternyata nanti ilmu ini akan Allah angkat? Dan salah satu tanda kecil dari kiamat itu adalah yurfa'al ilm, bahwa ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Bahkan di dalam beberapa riwayat lain gitu, nanti di akhir zaman ini seorang muslim itu dia tidak tahu ma huwa shalah wa ma huwa sadaqah wa ma huwa shaum. Dia nggak tahu apa itu salat, apa itu sedekah, apa itu puasa. Saking jauhnya mereka itu dari agamanya. Saking tidak ada semangatnya lagi untuk mempelajari ilmu. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, memang tanda ini tidak mungkin akan kita hindari, karena tanda ini akan pasti terjadi ketika kiamat itu sudah mendekat. Nah, yang terpenting bagi kita adalah kita mampu untuk mengambil hikmahnya. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang peduli dengan ini. Biarlah memang tanda ini berjalan, tapi jangan sampai kita masuk bahagian daripada tanda-tanda tersebut. Biarlah ilmu diangkat, tetapi jangan sampai ilmu diangkat dari diri kita. Sehingga apa? Kita mampu menjalani akhir zaman itu dengan amal saleh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu dalam sabdanya, badiru bil a'mali fitanan. Hendaknya kamu itu harus mampu untuk menghiasi hidupmu itu di zaman fitnah, di akhir zaman dengan apa? Dengan memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, segala tanda yang ada dari tanda-tanda kiamat itu meningkatkan keimanan kita dan mampu memotivasi kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga.